Jadi posisi lampu teras yang ada di luar itu, di luar teras itu, dia itu melihat itu kayak ketutup kain hitam gitu. Gak lama kemudian dari kain hitam itu muncul seseorang yang ya mungkin ya masih seumuran bapak-bapak gitu ya, tapi seluruh kulit tubuhnya itu pucat semua, putih semua, bahkan kedua telapak tangannya itu kayaknya keriput dan warna putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Gimana Kang Surya? Ya, kabarnya hari ini? Ya baik Pak Syek. Ini kita ada satu kiriman kisah yang akan kita bagikan dengan sobat pemburu kisah. Ini kisah yang dibagikan oleh Mas Santoso. Ya. Kalau ingat nama Mas Santoso, dulu kita pernah ada cerita dari Mas Santoso ya. Iya, tapi beda orang ini. Banyak Ya. ternyata yang punya nama. Ya ini bagaimana kisahnya Mas Santoso ini Kang Surya? Ya, Kebetulan Pak. kan Mas Santoso ini bekerja sebagai security. Ya. Oke, monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya, terima kasih Pak Syek. Jadi Mas Santoso ini dia itu kebetulan bekerja sebagai petugas security, yang mana ya area yang dijaga itu sebenarnya salah satu bangunan lama Pak Syek, cagar budaya. Oh iya, kisah ini tahun berapa ini Kang? Kalau Tahun boleh tahu. 2021 Pak Syek, barusan kemarin. Barusan aja. Ya. Ya. Oke, monggo Kang Surya dilanjut. Waktu itu kan bangunan cagar budaya ya mungkin benar-benar bangunan kuno ya, bangunan lama ya. Mas Santoso dan beberapa teman-teman yang biasanya berjaga di situ sudah paham lah bahwa tempat itu memang punya kekhususan tersendiri. Ya kalau teman-teman lihat kan mungkin ya nggak sekedar bangunannya artistik, kolonial dan lain sebagainya, tapi juga punya histori dan bisa jadi punya ada yang dalam tanda kutip menunggu di sana Pak. Penunggu yang jauh mungkin sudah jauh lebih lama daripada Mas Santoso dan kawan-kawannya. Lah waktu itu ada salah satu pekerjaan di sana yang mana bangunan itu kan perlu diperbaiki ya. Jadi ada beberapa bangunan yang mungkin karena faktor usia sudah cukup lama dan sudah mulai rusak, maka perlu diperbaiki. Dan juga infonya itu mau dibangun sekaligus area depannya itu untuk tempat pujasera atau kafe, katanya Mas Santoso seperti itu. Otomatis di situ kan ada pekerjaan yang harus melibatkan orang luar. Lah pengalaman Mas Santoso ini sebenarnya dia itu secara nggak sengaja itu ikut menangani salah satu pekerja yang mendapat gangguan di sana Pak Jack. Jadi kisah itu bermula ketika waktu itu sudah dimulai pekerjaan, banyak sekali orang-orang yang bekerja di sana itu lalu lalang. Jadi Mas Santoso ini dan kawan-kawan sebagai security di sana, mereka ini bertugas ya seperti biasa lah, artinya menjaga area proyek sekaligus juga ya sambil mengawasi lah kira-kira orang yang datang itu apakah benar-benar tukang yang kerja di sana atau mungkin khawatirnya orang luar yang tahu-tahu masuk. Dan kalau nanti pekerjaan itu selesai, para tukang ini kan keluar dari area proyek. Nah mereka tetap berjaga sampai larut malam, sampai esok harinya, karena bisa jadi bukan hanya barang-barangnya para pekerja proyek saja yang ditinggal di sana, tapi juga kan mungkin ada beberapa kayak lampu-lampu kuno itu yang harus dibongkar, dilepas sementara, itu kan juga ditaruh di gudang. Khawatirnya kalau dibiarkan kan bisa hilang dan lain sebagainya, padahal benda-benda seperti itu kan bernilai sejarah tinggi ya Pak Ceng. Nah pada waktu itu memang karena pekerjaan ini harus segera cepat selesai, itu infonya Mas Santoso ini bekerjanya sampai lembur-lembur. Jadi ya ada grup tukang yang pagi sampai menjelang sore mereka pulang, gantian ada grup tukang yang malam, mereka juga bekerja sampai jam 10 sampai 11 malam. Cuman memang infonya Mas Santoso kalau orang-orang yang bekerja malam ini tidak sebanyak yang bekerja pagi, karena mungkin ya lebih leluasa lah, kalau malam kan tidak seleluasa pagi gitu. Nah beberapa
pekerjaan di sana dengan aktivitas seperti itu sebenarnya sudah menjadi rutinitas yang memang bagi Mas Santoso itu sesuatu yang biasa-biasa lah, karena tiap hari ketemu dengan orang, berkeluh kesah, bercerita, bahkan kadang-kadang mereka juga harus berbagi kopi, berbagi rokok dan lain sebagainya. Secara nggak langsung Mas Santoso ini dan kawan-kawan security akhirnya mengenal beberapa tukang. Ya jadi karena mungkin keakraban itulah kadang-kadang ada beberapa tukang itu yang nggak sengaja itu cerita. Di sini kok ya di ruangan belakang itu kadang-kadang kok terasa hawanya itu pengap banget seperti ini dan lain sebagainya. Tapi begitu ada orang lain masuk itu tahu-tahu dingin, terus terasa panas lagi. Mas Santoso tahu itu area gudang belakang memang menurut cerita orang-orang dulu ada penunggunya. Karena Mas Santoso sendiri selama bekerja sebagai security di situ Pak Jack tidak pernah dalam tanda kutip itu melihat penampakan dan lain sebagainya, tapi paling sering itu ya ngalami hal-hal seperti itu, hanya mendengar suara-suara aneh yang mana ketika dicari dilihat juga nggak ada. Terus kemudian juga merasakan itu tadi kayak ada angin berdesir gitu, tapi ya hanya membuat bulu kuduk merinding gitu. Syukurnya Mas Santoso dan kawan-kawan security selama bekerja di sana itu tidak pernah sampai ada ya ditampaki sesuatu lah yang menakutkan atau gimana gitu. Syukurnya mereka tidak pernah. Cuman dengan orang-orang yang baru datang ini, para pekerja, para tukang yang baru datang ini, kok banyak dari mereka itu bercerita mengalami kejadian-kejadian yang kerap bagi mereka itu kerap kali dianggap sebagai misterius gitu, agak bikin merinding gitu. Dan Mas Santoso ya memaklumi aja, karena dia sendiri kan sebagai security ya, dia juga berharap ya moga-moga nggak sampai ada kejadian lah, karena takutnya nanti kalau sampai ada sesuatu repotnya kan juga di security juga harus turun tangan gitu. Nah harapan seperti itu ternyata kayaknya justru tidak berhasil Pak Jack, karena baru seminggu bekerja itu ada salah satu tukang yang mana dia itu waktu itu bagian shift malam, bekerja sampai larut malam, dan ketika mereka menjelang pulang, kalau nggak salah infonya Mas Santoso waktu itu nggak terlalu banyak orangnya, hanya sekitar 4 orang itu bekerja lembur, bagian masang di area dalam ruang tengah bangunan kuno itu. Menjelang malam teman-temannya itu manggil, Cak, tolong dibantu ini. Mas Santoso sebagai security kan juga heran loh, ini bantu apa, masa saya disuruh bantu urusan pertukangan. Ya kan dia kan nggak paham ya, atau mungkin biasanya mereka ini butuh bantuan itu kalau tanya di sini stop kontak buat listrik di mana, di sini nyari kabel di mana, di sini nyari tempatnya air di mana, biasanya gitu aja. Tapi kok dari panggilannya itu kok kayaknya mereka itu panik gitu aja. Mas Santoso cepat berlari masuk ke dalam bangunan, dan di sana itu terlihat salah satu pekerja itu nggak sadarkan diri. Jadi dia itu merintih, terus sambil ditanya itu nggak ada respon. Dia itu merintih kayak kesakitan gitu sambil memegangi kakinya Pak. Dan di area sana itu 3 temannya itu agak kayak kebingungan gitu. Dia berusaha menyadarkan tapi tidak bisa. Akhirnya karena Mas Santoso merasa ada yang aneh, dia coba meraba tubuh pekerja itu, memang di dahinya itu terasa panas seperti terbakar api gitu Pak. Mas Santoso sempat kaget, waduh ini kayaknya ada masalah ini. Loh ini tadi kenapa? Apakah ini kena listrik kesetrum atau gimana? Enggak Cak, ini tadi tahu-tahu teriak-teriak, jerit-jerit sendiri terus kayak gini. Nah tadi ngapain aja? Ya nggak ngapa-ngapain, cuma di belakang tadi sama aku tak minta bikin kopi. Lah ini habis ngantarkan kopi kok langsung kejang-kejang, terus bilang kakinya sakit kayak lumpuh gitu, terus ya gini langsung ambruk. Karena Mas Santoso kan sudah paham ya, orang kondisi seperti ini tuh sakitnya bukan sakit karena hal-hal yang wajar, ini pasti ada sesuatu yang nggak wajar. Akhirnya dengan terpaksa Mas Santoso waktu itu segera menghubungi beberapa temannya, termasuk salah satu security yang senior. Di situ ada salah satu security yang senior yang mungkin kerjanya itu jauh lebih lama dari Mas Santoso ya. Jadi ada Pak Roy ini, dia ini katanya security yang paling senior, segera ditelepon sama Mas Santoso karena waktu itu sudah menjelang malam. Ya Pak Roy memang bisa mengangkat telepon, tapi kemudian dia diminta, oh ya sudah, aku tak kesana, tapi kamu jemput aku ya, aku nggak ada kendaraan. Mas Santoso kan bingung, waduh saya nggak berani ninggal tempat jaga ini Pak Roy. Ya sudah wes, gini aja,
aku tak nunggu diantar anakku aja ya, nunggu anakku pulang. Waduh agak lama. Nggak apa-apa, sementara gini aja, itu yang sakit itu kamu ajak keluar dari gedung, dari dalam, suruh istirahat di pos aja, enggak apa-apa itu, paling nanti aku datang sembuh sendiri katanya gitu. Agak heran juga ya Mas Santoso, kok Pak Roy ini kok kayaknya sudah paham betul ini bakal kenapa-napa ini anak. Akhirnya nggak lama kemudian setelah menunggu, mereka segera membawa tukang yang tidak sadar ini ke pos, dan di sana ya tetap kondisinya merintih sama seperti tidur gitu Pak Jack, tapi dalam tidurnya itu dia terus merintih gitu. Nggak lama kemudian setelah ditunggu, Pak Roy ini datang di antara anaknya. Dia itu kayak bawa kayak botol air mineral gitu, tapi ya di atasnya itu ada bungkusnya, ada tutupnya itu kain. Entah apa, Mas Santoso itu nggak paham. Terus Pak Roy itu masuk, dia sambil membaca doa gitu. Air itu tadi disiramkan ke tangannya masih dengan bungkusan kainnya itu, jadi ditempelkan katanya Pak Jack, terus dibasuhkan ke mukanya, kedua tangan, sampai bahkan celananya itu disingkap, jari-jarinya dibasuh air itu semua, sampai terus menerus. Nggak lama kemudian si tukang ini sadar. Dia itu sadar ya, langsung minta minum. Terus ditanya, kenapa Cak? Aduh saya kapok Pak. Kapok kenapa? Ya tadi itu saya ketemu sama orang yang menakutkan di belakang sana. Terus dia itu terbang ngejar saya sampai ke dalam. Waduh anak ini pasti ada masalah ini. Akhirnya setelah ditenangkan, dikasih minum, mulailah si tukang ini cerita. Nah sebenarnya dia itu antara sengaja dan tidak sengaja Pak Jack. Ceritanya waktu itu dia dapat tugas bagian untuk bikin kopi di area halaman samping. Dia kan bikin kopi di halaman samping itu, katanya ada teras, di situ ada stop kontak, jadi kayak bikin ya mungkin dari heater gitu ya. Nah dia itu bikin kopi sambil nunggu kopi itu matang, airnya matang. Dia itu kan duduk-duduk sambil mainan HP. Lah itu kok tiba-tiba ada suara orang manggil dia. Suara orang laki-laki gitu manggil namanya. Dipanggil, dia itu melihat ke kiri kanan, kan ya area samping teras itu kan banyak tanaman. Di situ itu hanya ada tanaman-tanaman yang agak lebat gitu ya. Bagi dia itu ini jangan-jangan teman-temannya dia yang ngisengin dia. Dia diam aja. Dipanggil-panggil lagi, mungkin karena agak jengkel, dia itu berdiri dari tempat duduknya, nyamperin ke area semak-semak itu. Ternyata nggak ada orang di sana. Jadi dia itu yakin bahwa ini sebenarnya bukan teman-temannya, tapi mungkin ya ada, ya entah itu makhluk atau apa yang memang sengaja menggoda dia. Karena memang si tukang ini termasuk ya agak ceroboh tapi juga pemberani katanya teman-temannya. Nggak lama kemudian ketika dia selesai membuatkan kopi, jadi dia itu nyiapkan kopi buat dia dan teman-temannya. Sudah selesai itu masih ada sisa air panas di heater itu, ada sedikit itu. Ketika dia mau ngantar kopi itu ke dalam, ada suara itu manggil-manggil namanya lagi Pak Jack. Lokasinya sama di area semak-semak gitu. Karena mungkin si pemuda ini merasa dikerjai ya. Dia memang nggak ada niatan buruk saya selama dia nggak digoda ya. Karena mungkin dia merasa dikerjai. Si pemuda ini, tukang ini agak marah. Jadi sisa air panas di heater itu langsung dilemparkan, disiramkan ke tanaman semak-semak itu Pak Jack. Habis itu selesai, nggak ada lagi suara itu. Akhirnya dia pun jalan sambil membawa kopi, ngantarkan ke ruang tengah di mana ada teman-temannya di sana. Baru saja naruh kopi di sana, ngobrol-ngobrol, belum sempat dia itu cerita ada kejadian apa di belakang. Tahu-tahu itu jendela tempat dia tadi dari teras mau masuk ke dalam itu kayak tertutup kain gelap gitu Pak Jack. Jadi posisi lampu teras yang ada di luar itu, di luar teras itu, dia itu melihat itu kayak ketutup kain hitam gitu. Gak lama kemudian dari kain hitam itu muncul seseorang yang ya mungkin ya masih seumuran bapak-bapak gitu ya, tapi seluruh kulit tubuhnya itu pucat semua, putih semua, bahkan kedua telapak tangannya itu kayaknya keriput dan warna putih, sampai seluruh rambut, kumis dan jenggotnya juga putih. Itu terbang seolah-olah menabrak dirinya. Dan setelah menabrak itu langsung yang dia rasakan itu kedua kakinya itu lumpuh Pak Jack.
dia lumpuh langsung ambruk. Ketika ambruk itu kok dia itu melihat sekeliling itu gelap dan seolah-olah dia itu dalam kondisi gelap dan tertidur, tapi dia itu mendengar suara teman-temannya itu berteriak, kamu kenapa? Itu dia itu mendengar, tapi dia itu nggak bisa bilang, hanya bisa merintih aja. Jadi rasanya dia itu kayak sudah berteriak-teriak, tapi kok nggak keluar dari tenggorokannya. Akhirnya ya itu selama itu terus-terusan sampai akhirnya dia itu merasa kedua kakinya yang lumpuh dan kayak panas itu tahu-tahu kok dingin semua gitu. Ternyata ya itu tadi Pak mau datang itu tadi sambil basuh air yang dia bawa itu. Akhirnya ya bagi Mas Santoso, oh ternyata kejadiannya seperti ini. Ya bersyukurlah Mas Santoso karena selama berada di situ dia nggak pernah diganggu. Ternyata katanya security yang senior itu tadi, Pak Mo itu tadi, ya sebenarnya dia itu pengen nyapa kamu. Mungkin kamu bikin kopi, dia itu mungkin ya mencium aroma kopi, dia itu penasaran gitu. Ya sekedar menyapa lah kok si pemuda si tukang ini kok balas sapaannya itu dengan cara seperti itu. Akhirnya ya mungkin karena merasa tersinggung, penunggu yang di teras samping itu ya dalam tanda kutip itu ngerjain, akhirnya dikerjain lah si tukang ini. Ya, akhirnya setelah kejadian itu akhirnya tukang-tukang yang area sip malam itu kayaknya nggak mau lagi kerja malam Pak Cek. Jadi mereka itu selama sisa pekerjaan nggak ada yang berani kerja malam, mereka nggak mau kerja lembur, jadi ya memang agak terhambat lah renovasi untuk Pujasera itu. Tapi setidaknya ya sekarang mereka itu hanya beraninya itu kerja dari pagi sampai sore. Bahkan kalau sore belum sore banget gitu mereka sudah cepet-cepet kemas-kemas pulang karena mungkin ketakutan dengan apa yang dialami temannya. Tapi yang pasti Mas Santoso ya walaupun setelah kejadian itu memang agak merinding gitu, tapi ya dia merasa ya istilahnya karena di sana dia itu tempat kerjanya, terus dia juga di sana itu dalam artian niatannya itu baik, ikut menjaga, terus ikut merawat. Jadi ya Mas Santoso selalu berusaha positive thinking bahwa ya tujuan dia kan baik di sana, selain bekerja untuk nafkah keluarga juga bekerja untuk merawat tempat itu gitu. Jadi ya walaupun tempatnya sekarang sudah mulai rame, sudah banyak pengunjungnya, Mas Santoso masih tetap ketar-ketir lah selama kerja kalau dia ke bagian shift malam katanya Pak Cek. Jadi ingat pesan orang-orang tua dulu Kang. Ya dulu itu pernah ada satu nasihat sih Kang, saya lupa dari mana, pokoknya dari orang-orang tua lah. Itu kalau kita bikin wedang itu ya air panas ya, yang buat kopi atau teh gitu ya. Ini usahakan kalau sisa dan ini masih panas, ini jangan dibuang ke saluran air gitu. ke tempat sembarangan lah. Biarkan dingin dulu lah. Takutnya ya kita melukai atau mengganggu mereka. Betul. Kan biasanya kan air panas itu kan juga nggak hanya dirasakan oleh manusia juga Pak Cek ya. Bahkan siapa tahu kita buang ke saluran air, di situ ada semut atau ada apa kan juga. Atau ada anaknya kucing ya kasihan juga. Ya terima kasih Mas Santoso atas berbagi kisahnya dengan Sobat Pemburu Kisah. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa dukung kami dengan share video kami, like, tinggalkan komentar di bawah, ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.